Baik, kita akan lanjutkan ke bagian yang kedua. Nah, tentang pengukuran data curah hujan. Jadi setelah kita tahu bahwa data tersebut, misalkan data curah hujan itu sifatnya discontinue, kemudian tadi bahwa dia sangat beragam, memiliki variasi yang cukup tinggi. Nah, kemudian bagaimana kira-kira melakukan pengukuran data hujan? Nah, kalau suhu kita menggunakan alat ukur yang namanya termometer. Nah, apa yang digunakan kalau kita mengukur data curah hujan? Nah, tipe alat ukur untuk curah hujan itu dibagi umumnya menjadi 3 kategori. Yang pertama, ada tipe alat ukur yang bersifat manual, ya. Kemudian yang kedua yang bersifat otomatis. Nah, kemudian ada dengan perkembangan teknologi kita menggunakan data remote sensing atau penginderaan jauh. Kita akan coba lihat satu persatu, ya. Apa yang dimaksud dengan data yang bersifat tipe alat ukur yang bersifat manual, ya, otomatis dan juga remote sensing. Nah, ini adalah tipe yang manual. Jadi tipe alat ukur curah hujan yang bersifat manual ini disebut dengan ombrometer atau tipe observatorium (OBS). Ya. Jadi alatnya kira-kira seperti ini, berupa ada corong, gitu ya. Kemudian di sini akan ada pipa, gitu ya, yang menghubungkan dengan penampung air. Ya. Jadi corong ini di sini dikatakan dia akan mengukur curah hujan harian. Jadi alat ukur ini akan mampu menampung air. Nah, kemudian setiap hari itu akan dilakukan pengukuran berapa jumlah air yang tertampung di dalam wadah ini. Nah, sehingga data yang dihasilkan dari alat ini itu adalah merupakan data harian. Nah, prinsip yang digunakan adalah bagaimana kita membagi. Jadi pada saat kita melakukan pengukuran di sini kita mendapatkan volume, dan di sini kita mendapatkan luas, sehingga nanti volume dibagi dengan luas, maka kita akan mendapatkan tinggi hujan. Ya. Jadi prinsip yang digunakan adalah pembagian antara volume air hujan yang ditampung dibagi dengan luas penampang dari penakar ini. Nah, umumnya secara standar, alat observatorium ini merupakan alat baku yang umumnya tingginya sekitar 120 cm. Mengapa 120 cm? Ya, karena umumnya alat tersebut pertama dia memudahkan dalam pengukuran, gitu ya, 120 cm itu setinggi dada. Nah, kemudian yang kedua adalah menghindari. Jadi kalau semakin terlalu pendek, nah bisa jadi dia menghindari cipratan-cipratan. Jadi kalau diletakkan di permukaan, ada cipratan air misalkan jatuh di permukaan kemudian masuk ke penampang. Jadi sekitar 120 cm. Kemudian luas mulut penakar itu sekitar 100 cm persegi. Jadi ini untuk memudahkan dalam membagi, gitu ya. Jadi kalau saya gunakan misalkan 97, nah itu bisa jadi akan kesulitan, gitu ya. Pada saat kita mendapatkan volume, kemudian kita harus membagi dengan 97. Tapi kalau kita gunakan 100 cm persegi, maka begitu kita dapatkan volume, kita langsung bagi dengan 100, kita akan dapatkan berapa tinggi hujan tersebut. Nah, ini adalah merupakan tipe manual. Nah, ini adalah contoh dari pengukuran. Misalkan dalam suatu hari, gitu ya, kemudian kita lakukan pengukuran berapa volume air yang tertampung. Nah, di sana misalkan air yang tertampung sekitar 200 ml, dan luas penampang dari mulut penakar hujan itu sekitar 100 cm, maka tinggi hujannya bisa kita hitung bahwa curah hujan merupakan volume, ya, air yang tertampung tadi dibagi dengan luas penampang. Nah, ini sekitar 200 dibagi dengan 100, jadi sekitar 2 cm. Ya, 200 dibagi 100 sama 2 cm. Nah, umumnya tinggi hujan dinyatakan dalam milimeter. Nah, di sini curah hujannya sama dengan 20 mm. Ya. Ini merupakan contoh kasus, ya, pada saat terjadi pengukuran sekitar 200 ml, maka nilai curah hujannya adalah 20 mm. Jadi bisa dibuat korelasi 200 ml berarti 20 mm. Kalau misalkan 300 berarti 30 dan seterusnya. Nah, itu adalah tipe observatorium atau tipe manual. Jadi kita harus melakukan pengukuran tiap hari. Nah, kelemahannya kita tidak bisa mengetahui yang namanya intensitas hujan. Karena kita tidak mengetahui kapan dan berapa lama hujan itu terjadi, dan kita hanya mendapatkan data dalam satu hari, maka kita tidak bisa menyatakan berapa nilai curah hujan per 30 menit atau per jam, karena tidak ada datanya. Ya, kita tidak bisa mengetahui kapan hujan itu terjadi, berapa lama hujan itu terjadi. Ya, nah, itu salah satu kelemahan dari tipe manual atau observatorium ini. Nah, kemudian kelemahan tersebut dapat
diatasi dengan menggunakan alat ukur tipe otomatis. Jadi tipe otomatis ini dia akan merekam data secara otomatis. Nah, prinsip yang digunakan adalah pelampung, ya, timbangan ataupun jungkitan. Jadi pelampung itu maksudnya data tersebut penampang atau di dalam ini itu diberikan pelampung, ya, pada saat akan diisi air penampang, maka pelampung itu akan terangkat ke atas. Nah, sehingga dia akan mampu menggerakkan pena atau penanda di sini, sehingga berapa curah hujan yang terjadi pada saat itu. Ya, jadi pias ini akan berputar, gitu ya, sehingga dia akan menunjukkan berapa curah hujan yang terjadi pada saat tersebut. Nah, sama dengan timbangan. Nah, kalau timbangan ini diberikan satu volume tertentu atau massa tertentu agar dia merubah, misalkan berjungkit, gitu ya. Nah, sehingga dia bisa menunjukkan berapa jungkitan yang terjadi atau berapa nilai curah hujan yang tertangkap. Nah, sehingga nanti dihitung, kalau misalkan satu jungkitan itu sekitar 0,05 mm, kalau 10 berarti curah hujannya 0,5 mm. Kalau 100 jungkitan berarti 5 mm, dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh alat ukur yang bisa digunakan, misalkan Hellman, ya, tapping bucket, ping sipon, dan Bendix. Ini merupakan alat ukur yang menggunakan prinsip kerja secara otomatis. Nah, dibandingkan dengan alat ukur manual, apa kelebihannya? Yang pertama tentu lebih teliti. Karena apa? Kita bisa melihat berapa curah hujan yang terjadi pada waktu tertentu. Ya. Kalau yang tipe observatorium, kita harus melakukan pengukuran tiap hari, manual, ya, dan ada human error di sana. Karena bisa jadi pada saat pencatatan itu terjadi kesalahan. Nah, alat ini bisa lebih teliti karena langsung pengukuran dan pencatatan dilakukan oleh alat tersebut. Kemudian yang berikutnya, dia juga dapat mengetahui waktu kejadian dan juga intensitas hujan. Ya, kita bisa mengetahui kapan hujan itu terjadi dan berapa lama hujan itu terjadi. Nah, sehingga pada saat kita mendapatkan jumlah curah hujan dibagi dengan periode kejadian hujan, maka kita bisa mendapatkan yang namanya intensitas hujan. Ya, seperti tadi di rumusan awal, IH sama dengan jumlah curah hujan per waktu kejadian. Kemudian berikutnya adalah periode pencatatan bisa dilakukan lebih dari sehari. Ya, jadi kalau misalkan tadi mampu mencatat hujan yang tipe observatorium itu adalah hanya 1 hari saja, kemudian kita harus lakukan pencatatan, kemudian hari berikutnya kita lakukan pencatatan. Nah, di sini dengan menggunakan tipe otomatis kita bisa melakukan pencatatan lebih dari sehari. Jadi kita misalkan letakkan alat tersebut, ya, kemudian kita biarkan, nah kemudian maka dia bisa mencatat hari ini, kemudian hari berikutnya, dan seterusnya, tanpa kita harus tiap hari, ya. Jadi periode pencatatan bisa dilakukan lebih dari sehari dengan menggunakan kertas pias. Nah, itu kira-kira yang keuntungan atau kelebihan dari tipe otomatis. Kemudian yang berikutnya adalah dengan remote sensing. Nah, ini remote sensing ini merupakan teknologi bagaimana mendapatkan data tanpa alat tersebut melakukan kontak langsung dengan objek yang ingin didata. Ya. Nah, umumnya data-data curah hujan itu menggunakan satelit, gitu ya, bagaimana sensor yang sensitif terhadap curah hujan itu digunakan. Nah, keuntungannya dengan remote sensing ini, dia mampu memiliki jangkauan yang cukup luas. Jadi kalau misalkan dengan alat hanya di satu lokasi saja, jadi data point istilahnya. Nah, kalau dengan remote sensing kita bisa mengcover satu wilayah, ya, pada saat yang bersamaan. Jadi kita bisa mendapatkan nilai curah hujan wilayah secara real time. Ya, kalau misalkan dengan poin tadi kan kita perlukan beberapa lokasi, kemudian kita lakukan analisis untuk mendapatkan data curah hujan wilayah. Nah, tapi dengan data remote sensing kita dapat menduga curah hujan wilayah secara real time. Dengan demikian kita juga dapat gunakan alat ini untuk menduga curah hujan, ya, yang tidak memiliki stasiun pengamatan. Jadi ada wilayah-wilayah misalkan di hutan, gitu, atau wilayah-wilayah remote area, gitu ya, yang kita tidak bisa akses dan tidak bisa menempatkan alat di situ. Nah, dengan teknologi remote sensing kita bisa dapatkan data tersebut. Jadi kita bisa gunakan sehingga bisa mengestimasi berapa curah hujan di wilayah-wilayah yang istilahnya tidak memiliki stasiun pengamatan, ungauged, ya, tidak ada stasiun pengamatan. Baik, itu kira-kira pengukuran curah hujan. Jadi ada 3 metode yang bisa digunakan. Yang pertama adalah tipe manual, kemudian otomatis, dan yang ketiga adalah dengan pendekatan remote sensing.